itu kami dari keluarga SD 2022 manajemen ini presentasikan hasil tapi itu dari tentang implementasi data tentang pemerintah apa yang kami ada sebagai ada serta itu ada kira-kira kita sebagai peserta lalu ada yang kedua sebagai peserta itu ada Muhammad Febri Nursan sebagai peserta baru itu ada Anissa Radari sebagai peserta lalu ada kita Yasin sebagai peserta ada Zaidul Jamil Tama sebagai peserta dan terakhir ada Maksudnya Indonesia sebagai peserta. Pertama ada manfaat apa itu ada beberapa channel dari pertama mobilitas internet. Contohnya itu saat orang-orang bekerja, mereka dapat mendapatkan manfaat dari jalan raya yang dikelola oleh IoT seperti jadwal transportasi umum yang dapat dikelola atau diakses secara real-time. Berikutnya ada keamanan dan kepercayaan. Sini contohnya seperti IoT menawarkan perlindungan data, keamanan fisik, identifikasi dini ancaman, dan pengurangan risiko. Lalu ada peningkatan dan efisiensi energi. Dengan memantau perangkat IoT secara detail, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi operasional mereka. Misalnya seperti sensor energi, dapat membantu identifikasi pemakaian yang tidak efisien dan memungkinkan perbaikan atau pengaturan otomatis untuk menghemat energi. Berikutnya ada kenyamanan dan kemudahan. Kenyamanan dan kemudahan memungkinkan otomatisasi rumah yang cerdas. Contohnya seperti penggunaan speaker pintar ataupun lampu cerdas. Perangkat-perangkat tersebut dapat diakses secara otomatis jika mereka tersambung ke dalam internet. Mereka diakses melalui Excel pintar ataupun berbagai sensor seperti sensor suara dan lainnya. Itu juga ada penghematan waktu dan biaya. Penghematan waktu dan biaya ini dapat dilakukan melalui otomatisasi proses, pemantauan dan perawatan yang tepat waktu, optimasi energi dan sumber daya, peningkatan efisiensi transportasi dan logistik, serta pemantauan jarak jauh untuk pengelolaan langsung. Berikutnya, selain manfaat kebersihan, tentunya ada risiko dari hasil air. Pertama ada serangan cyber. Serangan cyber ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses, merusak, menghancurkan atau mencuri informasi yang disimpan dalam sistem komputer seseorang yang terhubung ke internet. Berikutnya ada keamanan data dan privasi. Dengan semakin banyaknya perangkat yang berbeda, resiko keamanan yang dijalankan fungsinya dapat berisiko jika tidak tersambung pada internet. Berikutnya ada keterbatasan standar keamanan. Keterbatasan standar keamanan IT menyebabkan banyak produsen perangkat yang berbeda dan seringkali tidak ada standar keamanan sistem di antara mereka. Ini dapat menyebabkan celah keamanan dan kesulitan dalam mengintegrasikan perangkat dari merek dan berbeda. Berikutnya ada perusahaan pengguna IoT akan dijelaskan oleh teman saya, Maksudnya. Yang kedua adalah perusahaan pengguna IoT. Implikasi dan efek yang dihasilkan dalam perusahaan pengguna IoT adalah pertama, potensi transformasi ekonomi. Teknologi Internet of Things dapat memberikan manfaat yang signifikan. Contoh seperti biaya operasional yang lebih rendah, peluang untuk mendapatkan pelanggan baru, dan pemanfaatan aset yang lebih efisien. Kedua, ada keputusan investasi yang cerdas. Perusahaan harus memutuskan kapan dan bagaimana berinvestasi dalam Internet of Things. Keputusan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Penerimaan awal penerapan IoT dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan mengadopsi IoT lebih awal, otomatis perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, menarik pelanggan baru, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Yang keempat ada manfaat untuk pelanggan. Manfaat untuk pelanggan dengan diterapkannya IoT dalam perusahaan adalah konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah,
kualitas yang lebih tinggi, fitur yang lebih baik, dan juga layanan yang semakin ditingkatkan. Yang terakhir ada inovasi model bisnis dan monetisasi data. Perusahaan dapat menemukan cara untuk menghasilkan uang dari data unik yang dihasilkan oleh sistem IoT mereka. Dengan menganalisis data, mereka dapat mengidentifikasi tren, kebutuhan pelanggan, dan peluang pasar yang baru. Yang ketiga ada pemasok teknologi. Dampak dan implikasi IoT dalam memasok teknologi adalah pertama, pertumbuhan pasar yang signifikan. Pasar komponen dan sistem IoT telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pemasok teknologi, incumbent, dan pemain baru memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ini. Potensi pertumbuhan pasar yang tinggi membuat adopsi IoT menjadi area strategis yang menarik untuk berinvestasi. Kedua, ada strategi persaingan yang beragam. Pasar IoT akan memiliki berbagai pemain dengan strategi yang berbeda. Beberapa pemasok teknologi akan bersaing dengan teknologi yang unik, yang dapat memberi keunggulan kompetitif. Pemasok lain mungkin memiliki keunggulan dalam data yang dikumpulkan dalam sistem IoT mereka. Namun, ada juga pemasok yang lebih fokus pada membangun platform teknologi, sementara yang lain menawarkan solusi komprehensif yang meliputi seluruh rantai nilai Internet of Things. Pilihan strategi persaingan akan bervariasi tergantung pada kemampuan dan keunggulan masing-masing pemasok. Dampak lain pada pemasok teknologi akan dijelaskan oleh teman saya, Zaid Muzam. Selanjutnya, inovasi model bisnis. Adopsi IoT membuka peluang untuk menciptakan model bisnis baru. Pemasok teknologi dapat mengembangkan konsep mesin sebagai layanan yang menyediakan mesin yang diaktifkan IoT kepada pelanggan sebagai layanan. Permintaan akan keahlian spesifik. Perusahaan di berbagai industri akan membutuhkan bantuan pemasok teknologi dalam mengintegrasikan teknologi IoT ke dalam operasi mereka. Permintaan akan keahlian vertikal yang memahami kebutuhan dan tantangan industri tertentu akan meningkat. Selanjutnya, kolaborasi dalam standar dan interoperabilitas. Pemasok teknologi perlu bekerja sama dalam mengembangkan standar, protokol, dan platform yang memungkinkan perangkat dan sistem IoT berkomunikasi dan bekerja bersama dengan mulus. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui keterlibatan dalam kelompok standar industri, partisipasi dalam inisiatif konsorsium, atau kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Berikutnya, pembuat kebijakan. Pembuatan kerangka regulasi. Pembuat kebijakan akan dituntut untuk menciptakan kerangka regulasi yang memfasilitasi perkembangan Internet of Things, terutama dalam hal aplikasi yang sensitif seperti kendaraan otonom. Regulasi yang jelas dan responsif akan membantu mengarahkan inovasi, memastikan keamanan, dan melindungi kepentingan konsumen. Privasi dan pembuatan data. Lonjakan data yang dihasilkan oleh sistem IoT menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan data. Pembuat kebijakan dapat berperan dalam membantu menentukan batasan pengumpulan, akses, dan penggunaan data, terutama dalam konteks data yang dihasilkan di ruang publik. Mereka dapat memperkenalkan undang-undang privasi yang memadai dan mengatur praktik pengumpulan data yang transparan dan adil. Keamanan. Keamanan merupakan isu kritis dalam mengembangkan dan adopsi IoT. Pemerintah dapat membantu mengatasi masalah keamanan dan menciptakan kerangka tanggung jawab yang jelas bagi pemasok teknologi dan pengguna IoT. Mereka dapat mendorong pengembangan praktik keamanan terbaik, mewajibkan audit keamanan, dan mengadopsi standar keamanan yang diperlukan. Risiko keamanan pemerintah. Pemerintah perlu memainkan peran aktif dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan
merespons risiko keamanan yang terkait dengan data yang dikumpulkan, ancaman terhadap aset fisik yang dikendalikan IoT, dan potensi serangan oleh pihak yang tidak berwenang. Interoperabilitas. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator dalam mengembangkan standar teknis yang memfasilitasi interoperabilitas. Selain itu, mereka dapat menjadi mediator dan dalam menghimpun pemangku kepentingan dan mendorong kerjasama antara pemasok teknologi, industri, dan pembeli sistem untuk mencapai interoperabilitas yang lebih baik. Selanjutnya, karyawan yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak yang dihasilkan oleh IoT terhadap karyawan. Di sini ada beberapa dampak yang bisa diakibatkan oleh adanya IoT kepada karyawan-karyawan. Yang pertama ada peningkatan nilai pekerja karyawan. Nah, IoT akan meningkatkan nilai beberapa jenis pekerjaan pengetahuan. Misalnya, sistem IoT akan menciptakan permintaan baru akan beberapa jenis tentang penilaian manusia, pengambilan keputusan, dan interpretasi data yang kompleks. Nah, pekerja dengan keahlian analisis data, kecerdasan buatan, dan manajemen sistem akan memiliki peran yang sangat penting untuk mengoptimalkan IoT tersebut. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan kepada karyawan adalah dampak pada pekerja layanan. Nah, dampak IoT pada pekerja layanan akan bervariasi. Beberapa jenis pekerja layanan seperti persiapan makanan, layanan kebersihan, keamanan, dan kasir retail akan mengalami penurunan permintaan karena tugas-tugas tersebut dapat diotomatisasikan atau dapat digantikan oleh IoT. Namun, perlu diketahui bahwa hal-hal tersebut mungkin akan sangat signifikan berlaku pada gaji-gaji dengan ekonomi dengan upah tinggi. Sedangkan dengan gaji dengan upah rendah, mungkin pekerjaan tersebut akan tetap relevan beberapa tahun ke depan. Nah, selanjutnya ada penurunan pekerjaan manual. Pekerjaan manual akan terus menghadapi tekanan dari perkembangan IoT tersebut. Misalnya, tugas-tugas manual yang sederhana dan repetitif atau mengalami pengulangan pekerjaan seperti pengemasan, perakitan, dan pemeliharaan rutin dapat dialihkan kepada mesin, yang dimana itu akan menyebabkan menurunnya permintaan terhadap penggunaan manusia dalam hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya ada peluang kerja baru. Meskipun IoT kelihatannya memberikan banyak dampak negatif terhadap karyawan, namun di sini juga ada dampak positifnya, yaitu adanya peluang kerja baru. Meskipun beberapa pekerjaan manual akan terpengaruh, IoT juga akan menciptakan peluang kerja baru. Diperlukan pekerja yang terampil untuk menginstal, memelihara, dan memperbaiki elemen fisik dalam sistem IoT, misalnya seperti sensor, kamera, transponder, dan perangkat lainnya. Selain itu, pekerjaan yang terkait dengan perancangan, pengembangan, penjualan, dan dukungan sistem IoT akan menjadi suatu peluang karir yang sangat signifikan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, yang terakhir ada keahlian khusus dalam pengembangan dan dukungan IoT. Adopsi IoT akan memerlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus dalam pengembangan, pemrograman, dan pengelolaan sistem IoT. Kerja dengan pengetahuan tentang kecerdasan buatan, analisis data, keamanan cyber, dan konektivitas jaringan akan menjadi sangat dicari dalam menghadapi permintaan yang meningkat terhadap solusi dari IoT tersebut. Dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh IoT tersebut, mungkin ada dampak negatif dan juga dampak positif yang akan dihasilkan. Oleh sebab itu, kita senantiasa harus tetap berkembang dan beradaptasi, sehingga IoT ini lebih signifikan kepada dampak-dampak positif yang nantinya bisa membantu kita. Daripada kita membuat IoT itu sebagai suatu hal ketakutan, kita harus beradaptasi dan nantinya berdampingan dengan IoT sebagai suatu hal yang mempermudah pekerjaan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.